Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Maluni Meila, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kesempatan kali ini aku akan memberikan informasi tentang pemisahan keuangan dan juga pencatatan keuangan secara sederhana bagi para pelaku UMKM. Yuk, mari kita simak videonya. Nah, sebelum kita mulai memasuki tentang pencatatan keuangan bagi para pelaku UMKM, kita harus memperhatikan dua aspek ini. Nah, berikut merupakan hal penting yang harus kita ingat sebelum kita melakukan pencatatan keuangan usaha kita. Nah, yang pertama yang harus kita ingat yaitu kita harus memisahkan harta atau keuangan pribadi rumah tangga dengan harta atau keuangan usaha, atau prinsip ini disebut dengan prinsip entitas, di mana prinsip entitas ini yaitu memisahkan antara aset atau harta pribadi dengan aset atau harta usaha yang kalian jalankan. Nah, jadi dengan adanya prinsip entitas ini kita bisa mengetahui berapa sih keuntungan real kita atas usaha yang kita jalankan gitu. Lalu yang kedua yaitu kita harus memperlakukan diri kita ini sebagai yang menjalankan usaha, yaitu sebagai pegawai, dimana nantinya ketika kita mengorbankan tenaga kita untuk menjalankan usaha kita, itu harus dicatat sebagai pengorbanan atau sebagai biaya yang nantinya kita akan mendapatkan gaji dari usaha kita sendiri itu gitu. Akan tetapi kebanyakan orang-orang ini masih menyepelekan hal ini. Mereka tidak memperhitungkan pengorbanan dirinya, tenaganya untuk menjalankan usahanya, sehingga mereka ini tidak menghitung pengorbanan tersebut sebagai biaya, hanya sebagai sukarelawan begitu. Nah, apa sih sebenarnya pencatatan keuangan itu? Pencatatan keuangan merupakan suatu cara atau metode untuk mengatur dan melakukan pencatatan atas kegiatan usaha yang kita jalankan yang berhubungan dengan keuangan. Secara umum, keuangan ini terdiri dari dua. Yang pertama yaitu penerimaan uang dan yang kedua yaitu pengeluaran uang. Nah, penerimaan uang ini dari mana saja? Penerimaan uang bisa berupa dari setoran modal awal, kemudian hasil penjualan dari usaha kita, terus ada penerimaan piutang dan juga bisa dari hasil pinjaman atau hasil utang kita. Lalu pengeluaran uang ini dari mana saja? Pengeluaran uang bisa diperoleh dari pembelian yang kita keluarkan, yaitu membeli barang-barang yang bisa menunjang kegiatan operasional usaha yang kita jalankan, seperti membeli bahan baku dan lainnya. Lalu ada juga pembayaran utang, kemudian ada pembayaran gaji pegawai dan juga pembayaran biaya lainnya seperti biaya listrik, ongkos transportasi, kemudian ada biaya air dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tahap-tahap untuk melakukan pencatatan sederhana bagi para pelaku UMKM. Tahapnya apa saja sih? Nah, kita masuk ke tahap pertama. Tahap pertama yaitu kita harus membuat catatan pemasukan atau catatan penerimaan uang dari usaha kita. Jadi, semua penerimaan uang yang kita peroleh dari usaha kita itu harus dicatat gitu. Nah, beberapa transaksi yang bisa dimasukkan ke dalam catatan penerimaan uang atau pemasukan antara lain yang pertama yaitu setoran modal awal yang dilakukan oleh pemilik usaha. Lalu bisa juga dari hasil penjualan usaha kita, misalnya kita punya usaha toko roti, nanti ya hasil penjualan dari roti kita. Lalu ada penerimaan piutang, lalu ada juga penerimaan dari pinjaman atau kita hutang ke pihak lain atau pihak ketiga. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu kita membuat catatan pengeluaran. Tahap yang pertama tadi kita membuat catatan pemasukan. Yang kedua ini kita membuat catatan pengeluaran. Jadi, selain pemasukan
yang harus kita catat, kita juga harus mencatat semua pengeluaran dari usaha kita agar kita tahu seberapa banyak duit yang kita keluarkan untuk menjalankan usaha kita. Nah, berikut ini ada beberapa transaksi yang bisa dimasukkan ke dalam catatan pengeluaran. Antara lain yang pertama yaitu melakukan pembelian, baik itu pembelian bahan baku maupun pembelian barang-barang lainnya yang bisa menunjang kegiatan operasional perusahaan. Misalnya kita punya usaha toko roti. Nah, kita membeli bahan baku untuk membuat roti. Nah, itu kita catat di catatan pengeluaran. Lalu bisa juga kita membayar biaya-biaya seperti biaya listrik, biaya air, biaya sewa gedung mungkin. Ada juga biaya gaji pegawai kita. Nah, kemudian ada juga membayar utang. Lalu tahap yang ketiga yaitu membuat buku kas umum. Nah, buku kas umum di sini merupakan buku untuk mencatat gabungan dari catatan pemasukan dan juga catatan pengeluaran. Jadi buku kas umum ini berisi gabungan dari buku catatan pemasukan kita tadi dan juga buku catatan pengeluaran kita tadi, di mana penulisannya itu diurutkan sesuai dengan tanggal transaksi yang dilakukan. Nah, dari buku kas umum ini nanti kita akan mengetahui saldo uang kita dari usaha yang kita jalankan. Nah, di sini ada contoh transaksi dan juga pencatatannya di buku kas umum. Di sini ada usaha berkah roti. Buku kas umum bulan November tahun 2021. Nah, di sini dimana contohnya yang pertama yaitu tanggal 1 November 2021 ini terjadi kegiatan setoran modal di mana pemilik usaha ini menyetorkan modalnya sejumlah 500.000 ke usaha berkah roti ini. Nah, berkah roti ini kemudian akan mencatat transaksi tersebut sebagai pemasukan karena usaha roti ini memperoleh uang gitu. Jadi dicatat sebagai pemasukan atau debit sebesar 500.000. Kemudian saldonya di sini yaitu 500.000. Lalu transaksi yang kedua tanggal 2 November 2021 terjadi pembelian bahan roti. Bahan roti di sini bisa berupa tepung, vanili, pokoknya bahan-bahan yang digunakan untuk membuat roti. Nah, ini mengeluarkan uang sebesar 200.000. Maka usaha berkah roti ini akan melakukan pencatatan yaitu pembelian bahan roti dikeluarkan, mengeluarkan uang. Jadi ditulis di pengeluaran atau di kredit sebesar 200.000. Lalu kita akan menghitung saldonya. Gimana cara menghitung saldonya? Yaitu saldo sebelumnya itu jika transaksinya ditulis di debit atau pemasukan berarti nanti akan menambah saldo sebelumnya ini. Tetapi jika terjadi pengeluaran uang di kredit ini maka akan mengurangi saldo sebelumnya ini. Nah, di transaksi kedua ini kan terjadi pengeluaran uang membeli bahan roti 200.000 berarti otomatis akan mengurangi saldo sebelumnya, jadinya 500.000 ini dikurangi 200.000 yaitu sebesar 300.000. Lalu lanjut ke transaksi ketiga yaitu ada tanggal 4 November 2021 kegiatan penjualan roti yang sudah diproduksi. Nah, ini penjualannya mendapatkan pemasukan 300.000, mendapatkan uang dari penjualan roti mendapatkan uang 300.000. Maka dicatat di pemasukan 300.000. Nah, lalu saldonya yaitu saldo sebelumnya karena ini pemasukan berarti ditambah 300.000 ditambah 300.000 yaitu 600.000. Lalu untuk transaksi nomor 4 dan nomor 5 ini konsepnya sama yaitu mengeluarkan uang di mana yang pertama transaksi nomor 4 ini untuk biaya gaji pegawai dan transaksi nomor 5 ini untuk biaya transport di mana gaji pegawai 100.000 dan transport 50.000. Sehingga kita bisa melihat saldonya yaitu 600.000 dikurangi 100.000 ada 500.000 dan juga yang transaksi kelima ini 500.000 dikurangi 50.000 yaitu 450.000. Nah, jadi berikut ini merupakan suatu contoh transaksi dan juga pencatatan di buku kas umum. Nah, di sini bisa diketahui bahwa terjadi gabungan antara catatan pemasukan dan juga catatan pengeluaran, yang mana nanti kita akan memperoleh nilai atau saldo dari uang kita.
Kemudian tahapan yang keempat yaitu nanti kita akan membuat laporan laba rugi. Nah, komponen apa saja sih yang ada di laporan laba rugi? Yang pertama yaitu ada pendapatan. Nah, yang kedua yaitu ada HPP atau harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini merupakan biaya-biaya yang secara langsung digunakan untuk produksi dan penjualan produk yang diproduksi itu. Misalnya untuk toko roti ini berarti HPP-nya nanti terdiri dari biaya pembeli bahan seperti tepung, vanili, pewarna makanan, dan lain sebagainya. Nah, dari pendapatan kemudian dikurangi dengan HPP, harga pokok penjualan tadi, akan memperoleh laba kotor. Nah, belum sampai sini. Laba kotor ini kita harus mencarinya lagi. Nah, laba kotor ini kita harus kurangkan dengan biaya-biaya. Biaya-biaya ini apa? Biaya-biaya ini merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional perusahaan. Seperti tadi contohnya ada biaya gaji pegawai, biaya listrik, telepon, bisa juga sewa ruko begitu. Nah, laba kotor ini tadi akan dikurangkan dengan biaya-biaya, kemudian akan ketemu laba sebelum pajak begitu, menghitung laba atau rugi dari usaha yang kita jalankan. Nah, berikut ini merupakan ada contoh laporan laba rugi dari Berkah Roti tadi, di mana pendapatannya di sini ada totalnya yaitu 4 juta dari penjualan roti. Kemudian HPP-nya yaitu biaya untuk pembelian bahan roti itu sebesar 1 juta. Nah, ini nanti dikurangkan. Pendapatan dikurangkan dengan HPP. 4 juta dikurangi 1 juta itu ketemu 3 juta. Ini merupakan laba kotor. Lalu masih kita kurangkan dengan biaya-biaya operasional perusahaan yang terdiri dari listrik, air, gaji. Nah, di mana nanti 3 juta ini dikurangi dengan 1.200.000 yaitu total biaya, kemudian akan ketemu laba sebelum pajak yaitu 1.800.000. Nah, dari laporan ini bisa kita ketahui bahwa laba dari Berkah Roti ini pada November 2021 yaitu sebesar 1.800.000. Nah, mudah kan untuk menyusun pencatatan keuangan dan laporan keuangan laba rugi bagi usaha kita? Jangan lupa untuk dipraktekkan. Terima kasih.